saja marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Tapi tidak hadir. Baik, hadir semua. Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini itu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian infak. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan infak. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan hikmah mengeluarkan infak. Baik, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi mengenai infak. Infak. Pengertian infak. Infak menurut bahasa, kata infak berasal dari bahasa Arab, yaitu nafaqah, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Infak menurut istilah syariat Islam adalah membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, seperti menginfakkan harta benda untuk pembangunan masjid, madrasah, jalan untuk dakwah Islam dan kepentingan lainnya yang diridhai oleh Allah. Infak juga tidak harus diberikan kepada golongan tertentu, melainkan kepada siapapun, misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, dan lain-lain. Infak berfungsi sebagai kesempurnaan iman dan Islam seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ketentuan infak. Hukum memberikan infak yaitu sunnah, namun dalam keadaan tertentu hukumnya bisa menjadi wajib, mubah, bahkan haram. Berikut pembagiannya. Yang pertama, infak mubah, yaitu mengeluarkan harta benda untuk perkara mubah, seperti berdagang, bercocok tanam, dan lain-lain. Quran Surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 43. 2. Infak wajib, yaitu mengeluarkan harta untuk perkara seperti hal berikut ini. Yang pertama, membayar mahar atau mas kawin. Quran Surah Al-Mumtahanah, surah ke-60 ayat 10. 2. Menafkahi istri. Quran Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 34. Yang ketiga, menafkahi istri yang ditalak, cerai dan masih dalam keadaan iddah. Quran Surah Al-Alaq, surah ke-65 ayat 6-7. Yang ketiga, infak haram, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan. Contohnya yang pertama, infak orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Quran Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 36. Infaknya orang Islam kepada fakir miskin namun tidak karena Allah. Quran Surah An-Nisa, surah ke-4 ayat 38. Yang keempat, infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini ada 2 macam. Yang pertama, infak untuk jihad. Quran Surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 60. Yang kedua, infak kepada yang membutuhkan, seperti membantu anak yatim, membangun masjid, madrasah, pengajian, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan video mengenai orang yang berinfak. Kisah sedekah 6 dirham. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat sekaligus menantu Rasulullah. Ia menikahi Fatimah Az-Zahra dan mempunyai anak bernama Hasan dan Husain. Di suatu siang, ketika Fatimah sedang memintal bulu-bulu domba, Ali masuk ke rumah. Ia bertanya kepada istrinya, "Wahai wanita mulia, adakah makanan yang bisa saya makan?" Fatimah menatap suaminya lalu menggeleng.
tidak ada makanan di rumah. Aku hanya memiliki 6 dirham dan uang itu pun akan aku gunakan untuk membeli makanan Hasan dan Husain. Ali tersenyum kepada Fatimah. Lalu ia menawarkan dirinya untuk membelikan makanan bagi anak-anaknya. Ya sudah, kemarikan uangnya. Aku akan belikan mereka makanan. Setelah Fatimah memberikan uangnya, Ali langsung keluar rumah untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang pengemis. Pengemis itu berkata, "Ya Tuan, kasihanilah kami belum makan." Ali merasa iba, kemudian memberikan semua uangnya kepada si pengemis. Tidak lama setelah itu, Ali pulang ke rumah tanpa membawa apa-apa. Fatimah heran dan bertanya kepada Ali, "Mengapa engkau pulang tanpa membawa apa-apa?" Ali menjawab, "Sesungguhnya uang yang kau berikan sudah aku sedekahkan semua kepada pengemis yang tadi aku temui." Fatimah terdiam, namun raut wajahnya sedih. Ali yang merasa bersalah memutuskan untuk pergi menuju rumah Rasulullah. Di tengah jalan, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang sedang menjual untanya. Laki-laki itu pun menghampiri Ali. "Wahai Ali, belilah untaku ini." Ali menggelengkan kepala. "Saya ingin membelinya, tapi saya tidak punya uang." Laki-laki itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, urusan uang belakangan." Lalu Ali bertanya lagi, "Memang berapa harga yang kau tawarkan?" Dan laki-laki itu menjawab, 100 dirham. Merasa harganya tidak terlalu tinggi, Ali akhirnya menyanggupi dan membawa unta itu. Ketika ia melanjutkan perjalanan, Ali bertemu dengan laki-laki lain yang tertarik dengan untanya. Laki-laki itu bertanya, "Apakah kau berniat menjual untamu? Aku tertarik untuk membelinya." Mendengar hal itu, Ali merasa senang. "Benar, aku jual seharga 300 dirham." Orang itu pun setuju dan memberikan uang sejumlah 300 dirham kepada Ali. Selanjutnya Ali melunasi harga unta kepada orang pertama yang menjual. Selepas itu, Ali akhirnya tiba di rumah Rasulullah dan menceritakan kejadian yang barusan ia alami. Rasulullah bersabda, "Berbahagialah engkau Ali, sesungguhnya Allah telah mengganti uang yang telah kau sedekahkan." Dari video yang ibu tayangkan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kalau tidak ada, anak-anak bisa menyimpulkan hikmah dari video tersebut. Yang ibu tayangkan tadi, hikmah dari mengeluarkan infak itu sendiri. Yang pertama, kita dapat mendapatkan pahala, dan yang kedua dapat menambah rezeki kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa infak itu membelanjakan atau menafkahkan sebagian harta benda kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Contohnya untuk pembangunan masjid, sekolah, dan jalan lain sebagainya itu yang diridhoi oleh Allah. Dan hikmah dari berinfak itu sendiri yaitu kita dapat mendapatkan pahala dan menambah rezeki kita. Jadi sebelum menutup pelajaran hari ini, ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Yang pertama, jelaskan pengertian infak. Yang kedua, jelaskan hukum infak yang bersifat wajib. Yang ketiga, sebutkan 2 contoh orang yang berhak menerima infak.